kebijakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK beberapa waktu lalu ini dengan mengadakan tes wawasan kebangsaan menimbulkan pro dan kontra, termasuk bagi insan KPK. Ini dianggap merupakan satu kecenderungan gejala yang kurang baik. Hal ini dapat membuat tubuh KPK menjadi semakin lemah karena fungsinya pelan-pelan dipreteli dan sekarang menuju personil-personilnya melalui tes kompetensi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bersama saya Azmi Saputra. Hari ini akan menyampaikan kembali dalam catatan hukum Potret Hukum Indonesia yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini. Relevansi tes wawasan kebangsaan dan integritas insan KPK. Rekan-rekan sekalian, kebijakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK beberapa waktu lalu ini dengan mengadakan tes wawasan kebangsaan menimbulkan pro dan kontra, termasuk bagi insan KPK. Ini dianggap merupakan satu kecenderungan gejala yang kurang baik. Hal ini dapat membuat tubuh KPK menjadi semakin lemah karena fungsinya pelan-pelan dipreteli dan sekarang menuju personil-personilnya melalui tes kompetensi ini. Artinya ada pihak-pihak yang menyetujui revisi Undang-Undang KPK berhasil membuat kemacetan dan kegaduhan dalam tubuh KPK. Ini adalah rentetan kisah-kisah yang sudah panjang dari sejak 2019 yang lalu, kegaduhan, demonstrasi, dan akhirnya langkah dan cara ini sudah disusun dan menjadi peta jalan membuat disfungsinya KPK yang dikemas melalui aturan. Rekan-rekan sekalian, ini bermula dari pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK bahwa untuk pengalihan status pegawai KPK menuju ASN diadakan tes. Namun diketahui di publik soal-soalnya seolah-olah tidak substantif. Bahkan ada yang merasa ataupun melihat soalnya ini seperti soal ala mainan saja karena tidak bisa dioperasionalkan dalam kinerja KPK. Bicara integritas, namun integritas pada bangsa kok hanya diuji seolah-olah dengan soal-soal yang hanya perlu jawaban setuju atau tidak setuju, benar atau tidak, atau diarahkan untuk mengarang atau membuat sebuah cerita esai guna melihat integritas. Ini tidak bisa dijadikan ukuran karena kinerja di dalam KPK itu harus bisa diuji terlalui dengan menghadapi peristiwa-peristiwa konkret. Bukan pula dengan soal-soal ala multiple choice pilihan berganda. Namun lagi-lagi insan KPK tersebut harus dihadapkan dengan peristiwa nyata, kasus-kasus besar, sehingga di situ nampaklah sebuah integritas. Jadi kebijakan pimpinan KPK dengan mengadakan tes wawasan kebangsaan ini bagi insan KPK merupakan perilaku yang sedikit kurang tepat karena dianggap ada spektrum gejala yang kurang baik karena tidak banyak kegunaannya. Kita sulit untuk mengukur dedikasi dan komitmen berbangsa dengan soal-soal. Ini adalah kurang pas karena akan lebih pas mengukur wawasan kebangsaan itu dengan sikap, dengan perbuatan nyata, konsistensi, keteladanan insan KPK atas sebuah perbuatan konkret menghadapi perkara konkret, bukan pula dengan melalui pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk soal tadi. Jadi dapat dilihat memang ada desain dalam sistem dan kebijakan yang dibuat dalam KPK atau pimpinan KPK yang sekarang terus saja ada program-program yang saling bertemu berhadap-hadapan untuk hambatan. Dan ini sudah terjadi berulang-ulang seolah-olah memang dibuat sendiri dalam sistem internal KPK
yang memberikan dampak yang kurang baik sehingga terjadilah pro kontra, perdebatan, ada kerumitan, membuat insan KPK kini saling berhadap-hadapan dalam kegaduhan internal. Rekan-rekan, hal ini terjadi karena apa? Ada pihak-pihak yang mengambil atau menginginkan kebijakan yang sudah lari dari tujuan awalnya KPK didirikan. Yang semestinya sifat khusus, ciri khususnya KPK itu independen. Insan KPK itu tidak berpihak. Jadi benar-benar bebas, mandiri. Ini yang digeser sekarang melalui perpindahan status ASN tersebut. Rekan-rekan diketahui beberapa orang ada dinyatakan tidak lulus tes ini. Namun diketahui yang tidak lolos tersebut adalah sebahagian dari orang-orang yang sudah teruji kinerjanya. Performa mereka cukup baik. Mereka telah bertindak secara konsisten dan mampu menunjukkan sebuah sikap keadaan keteladanan, menjunjung tinggi kejujuran, termasuk ketangguhan, kewibawaan, sebagai sikap satu kesatuan sebagai insan KPK. Ini terus menjadi persoalan. Sehingga lagi-lagi seperti yang tadi, tes wawasan kebangsaan itu harus memunculkan ada satu getaran, ada resonansi, ada pikiran, ada jiwa, ada naluri, ada kejuangan dan kesadaran berbangsa, dan pikiran yang bersifat melindungi kepentingan nasional. Bukan pula melindungi kepentingan-kepentingan yang sempit, kepentingan kelompok tertentu yang seperti kemarin yang kita pernah lihat penyidik KPK sendiri ditersangkakan. Di mana kita ketahui bangsa itu ya punya cita-cita, punya tujuan nasional. Maka timbullah semangat kebangsaan dan patriotisme dari sebuah integritas. Jadi integritas itu perekat dan dia harus terkristalisasi dalam nilai-nilai dalam institusi, dalam organisasinya. Jadi juga pemimpin ya harus konsistensi, harus komitmen dan berintegritas, akan mendapatkan kepercayaan dari anak buahnya, akan mendapatkan kepercayaan dari stakeholdernya, mitra kerjanya. Dan sebaliknya, bila tidak ada integritas, bila tidak ada komitmen, yang ada apa? Tidak ada kepercayaan dan cenderung anak buah akan menjauhi pimpinan yang tidak punya integritas. Ya, kegaduhan-kegaduhan tadilah contoh ada sebuah tidak konsistensi di integritas. Sehingga integritas itu membangun dedikasi, membangun kinerja, membangun kompetensi integritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi tidak ada pilihan lain selain memprioritaskan integritas. Jadi integritas yang teruji. Jadi tidak bisa dengan soal, sekali lagi tidak bisa dengan soal-soal. Karena dalam hidup ini ada satu kewajiban asasi untuk menegakkan keadilan. Yang mampu menegakkan keadilan itu adalah orang yang berintegritas. Orang berintegritaslah yang bisa mampu menegakkan keadilan. Karena keadilan itu sejatinya bisa didengar oleh orang yang tuli sekalipun. Dan dapat dibaca oleh orang yang tidak melihat sekalipun. Karena apa? Artijo Kautsar menyatakan kejujuran itu tidak bisa diajarkan. Namun harus dihidupkan dan ditumbuhkan. Dan menjadi energi yang pantul-memantul dalam membangun sebuah integritas. Demikianlah kajian singkat saya berkait tentang integritas tes yang dilakukan oleh KPK. Mudah-mudahan kajian singkat ini dapat bermanfaat untuk menempatkan betapa pentingnya sebuah integritas bagi insan KPK. Ayo semua bersinergis, bersatu dalam barisan untuk memperbaiki keadaan, menemukan kebenaran, dan maju ke depan meluruskan guna membangun bangsa. Karena membangun sistem sama artinya dengan membangun masa depan. Saya Azmi Saputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.